Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Nika and Rizky Edisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penelitian dalam administrasi publik. Dalam pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang definisi dan metode penelitian. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang definisi penelitian. Definisi penelitian menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chopper and Emory pada tahun 95 di halaman nomor 5. Dua faktor utama yang merupakan pendorong makin meningkatnya minat bagi pengambilan keputusan yang lebih ilmiah, yaitu meningkatnya kebutuhan manajer atas informasi yang semakin baik, tersedianya teknik dan analisis yang semakin baik untuk memenuhi kebutuhan manajer atau pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Kerlinger pada tahun 1986 di bukunya halaman 7-8 mengatakan secara umum penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu posisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Selanjutnya, menurut Zygmunt tahun 2000 halaman 5 mengatakan penelitian itu adalah suatu proses sistematis dan objektif yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, Chopper dan Emory di tahun 1995 di bukunya pada halaman 11 mengatakan suatu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun keputusan bisnis. Selanjutnya, definisi penelitian menurut Sekaran di tahun 2000 di halaman 3 mengatakan penelitian adalah suatu upaya sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang memerlukan solusi. Selanjutnya, Davis dan Cosenza tahun 93 halaman 9 mengatakan penelitian adalah suatu investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian pengambilan keputusan manajerial. Jadi ada dua pengertian tentang penelitian. Yang pertama secara ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Tujuannya ilmu pengetahuan yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi dalam suatu batasan yang ditentukan. Yang kedua adalah penelitian secara proses, yaitu ilmu pengetahuan hasil dari penelitian. Ini dikatakan menurut Nazir tahun 1988 di bukunya halaman 13-17. Ilmu pengetahuan meliputi observasi, fakta, konsep, definisi, variabel, masalah, hipotesis, hukum, teori, dan model. Menurut Davis dan Cosenza. Dalam penelitian itu terdiri dari dua macam metode. Yang pertama, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk pembahasan pertama yang kita bahas adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan pengolahan data kuantitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran. Penelitian kuantitatif menggunakan alat-alat matematika dan statistika yang rumit sehingga terkesan canggih.
Penerapan pendekatan kuantitatif ini mempunyai fungsi yang sekaligus membatasi keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode tersebut, antara lain secara efisien menghimpun, mengolah, dan menganalisa data penelitian terutama di dalam penerapan perencanaan penelitian survei. Yang kedua, dengan mengadakan kuantifikasi secara relatif lebih mudah untuk mengadakan studi perbandingan dan menarik generalisasi. Selanjutnya, lebih mudah menerapkan metode induksi terhadap hasil-hasil penelitian. Metode kuantitatif lebih tetap diterapkan untuk menguji hipotesa, terutama dalam penelitian-penelitian yang bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yang kedua adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan. Dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Kita masuk ke materi pengolahan data. Pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Pengolahan data dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, kepentingan atau interest penelitian yang tercantum dalam perumusan tujuan dan permasalahan yang menjadi ruang lingkup penelitian. Yang kedua, format keinginan sponsor penelitian. Yang ketiga, kemampuan peneliti termasuk di dalamnya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian. Selanjutnya tentang metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki beberapa karakteristik umum menurut Davis dan Cosenza 1993 adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif, empiris, sistematis, logis, kritis, dan analitis, konseptual, dan teoritis. Pola berpikir terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama deduktif, yaitu penarikan kesimpulan untuk hal yang lebih spesifik, jelas, mendalam, terperinci, dan lengkap dari keadaan atau kejadian-kejadian umum. Yang kedua adalah induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan atau kejadian spesifik, jelas, lengkap untuk hal-hal umum. Klasifikasi penelitian menurut tujuannya adalah yang pertama, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk menguji kebenaran teori tertentu atau mengetahui konsep tertentu lebih mendalam. Penelitian terapan. Yang dimaksud di sini adalah penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Ada 3 macam penelitian, yaitu penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. Klasifikasi penelitian menurut metodenya adalah terbagi dari 3, yaitu secara historis, deskriptif, korelasional. Penelitian menurut metode dibagi menjadi yang pertama tadi adalah metode historis. Yang dimaksud di sini adalah penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau. Selanjutnya, metode deskriptif yaitu metode yang melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Yang ketiga adalah metode korelasional. Dalam metode ini, diteliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel pada faktor lainnya. Yang keempat, metode eksperimental. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti memanipulasi variabel dan meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini, variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa sehingga variabel luar yang mungkin mempengaruhi dapat dihilangkan. Metode ini memiliki 3 ciri, yaitu manipulasi, atau bisa juga disebut dengan mengubah secara sistematis. Yang kedua, observasi. Yang dimaksud di sini mengamati dan mengukur hasil manipulasi.
Dan yang terakhir adalah kontrol. Yang dimaksud di sini adalah pengendalian kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. Sekian pemaparan awal tentang metode penelitian. Untuk selanjutnya silahkan disimak dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.